Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Baik. Baik, Bu. Baik dan Bu. luar biasa. Aduh, pasti semangat ya untuk pelajaran hari ini. Pasti, Bu. Masih. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Allah menyampaikan 10 perintahnya sebagai pedoman hidup. Nah, di minggu lalu kita juga sudah belajar tentang bagaimana Musa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, awalnya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu minta Nak Ignasio Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nak Ignacio. Ya, Bu. Semangat ya Nak ya hari ini. Sehat. Nah, hari ini Ibu mau tanya, siapa-siapa yang tidak hadir? Adakah yang tidak hadir? Hadir semua, Hadir Bu. semua. Semua, Bu. Ya, hadir semua. Lebih semangat kayaknya belajar agama, karena biasanya Iya, bernyanyi. Tapi hari ini kita tidak bernyanyi dulu. Karena minggu lalu kita sudah nyanyi, hari ini kita fokus pada materi. Ya, Bu. Nah, tujuan kita dalam pembelajaran hari ini, yang pertama, kita tahu, bisa, mampu menyebutkan contoh aturan dalam gereja. Yang kedua, menjelaskan manfaat aturan dalam gereja. Yang ketiga, anak-anak nanti mencoba untuk menyebutkan secara runtun, isi dari 10 firman Allah. Nah, itu nanti pada akhirnya ya. Nah, coba Ibu tanya, di rumah apakah ada aturan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Di sekolah ada aturan? Ada. Ada. Di lingkungan ada aturan? Ada, Bu. Ada, Bu. Coba sebutkan contoh aturan yang ada di sekolah. Pakai seragam lengkap, Bu. Iya. Harus hadir tepat waktu, Bu. Oke. Ada lagi? Mematuhi perintah guru, Bu. Iya, baik Jangan sekali. membuang sampah sembarangan, Bu. Iya, itu adalah aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Nah, coba anak-anak sebutkan lagi aturan-aturan yang berlaku di rumah. Yang biasa dibuat oleh orang tuanya di rumah. Tidur tepat waktu, tidak boleh larut malam. Oke, Boleh ya. main HP lama-lama, Tepat Bu. waktu. Menyimpan sepatu pada tempatnya, Bu. Iya, menyimpan sepatu pada tempatnya. Ada lagi? Ada, Bu. Nggak boleh berantem, Bu, sama kakaknya, sama adiknya. Iya. Apakah aturan-aturan yang sudah dibuat pernah dilanggar? Pernah, Bu. Pernah. Aduh, kenapa dilanggar? Kenapa peraturan yang ada di rumah itu dilanggar? Males, Bu. Karena lupa, Bu. Mama. Lupa, Bu. Cuci piring. Terus tiap hari, Bu. Iya. Ibu mau tanya, siapa yang membuat aturan itu? Kalau di rumah siapa yang membuat aturan? Mama dan Papa, Bu. Oh, Mama dan Papa, ayah dan ibu, iya yang membuat aturan. Kalau di sekolah yang membuat aturan siapa? Guru, Bu. Guru, Bu. Guru-gurunya, Bu. Iya. Kalau di lingkungan, anak-anak ada yang tahu siapa yang membuat aturan? Pak Tahu, RT, Bu. Pak RT. Kepala desa. Kepala desa, Bu. Pak RT, ada Kepala dusun, Bu. Kepala dusun, iya. Itu yang membuat aturan-aturan yang ada di lingkungan. Nah, anak-anak, aturan-aturan itu berlaku untuk kita semua, sesuai dengan tingkatannya. Kalau anak-anak di sekolah, aturan yang ditetapkan adalah aturan di sekolah. Kalau kita di rumah, berarti aturannya dari ayah dan ibu kita, atau orang tua kita. Kalau di lingkungan, kita juga harus menaati aturan-aturan yang sudah dibuat di lingkungan. Kayak kepala dusun, kepala desa, itu aturan-aturan yang mengatur di tingkat lingkungan. Nah, sekarang
anak-anak masuk dalam kelompok. Nah, nanti ada kelompok Musa yang diketuai oleh Pak Ignacio dan kawannya Bu Rusna. Nak Rusna dan Nak Ignacio, satu kelompok ya, Nak ya. Ya. Kemudian kelompok 2 ada Ya. Nak Loret. Bu. Nak Loret, Nak Selpriani, dan Nak Yohana. Itu satu kelompok. Nah, udah Ya, Bu. udah pada posisinya dalam kelompok? Sudah, Bu. Iya, oke. Kita lihat YouTube. Kita nonton bersama-sama. Nah, ini kita tonton, kita lihat dulu, kita saksikan. Nah, tentang 10 perintah Allah. Udah bisa dilihat semua? Sudah, Bu. Ya, nah dari YouTube yang kalian lihat, sekarang Ibu minta kalian tuliskan dalam kelompok-kelompoknya, kelompok Musa dan kelompok Kanaan. Kelompok Kanaan itu diketuai Lores, kelompok Musa diketuai oleh Ignacio. Nah, tugasnya kalian tuliskan 10 perintah Allah yang kalian tonton dari YouTube tersebut. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Ya, sekarang anak-anak tulis dalam kelompoknya. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang kelompok Kanaan sudah siap untuk menyebutkan 10 perintah Allah yang dilihat dari video tadi? Kelompok Kanaan atau kelompok Musa yang mau dahulu? Sudah, Bu. Ya, ayo kelompok Musa. Silahkan kelompok Musa. Dituliskan hasil dari yang dilihat di YouTube bersama Ya. kelompoknya tadi. Iya, Bu. Sudah Ya, ditulis, Bu. Bu. Sudah ditulis, Bu. Ya, sebutkan, Nak. Kelompok kami duluan, Bu. Oke, boleh kelompok Kanaan. Kelompok kami Musa duluan. siap-siap. Kami udah siap, Bu. Ya. Isi 10 perintah Allah. 1. Ya. Akulah Tuhan Allahmu. Oh, bukan salah, Bu. Tunggu dulu, Bu. Salah baca saya, Bu. Jangan memuja berhala itu. Ya, salah. 1. Jangan memuja berhala. Berbaktilah kepadaku saja. Dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Iya. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu secara tidak hormat. 3. Ya. Kuduskanlah Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapakmu. Bapakmu. 5. 5. Ya, jangan membunuh. Kelompok 2 lah, Bu, melanjutkan 5, 6. Iya, kelompok 2. Kita sudah 5 kan? Kelompok Musa, ayo, Nak, kelompok Musa, lanjutkan dari kelompok Kanaan. Sampai 6 lagi tuh. berapa tadi? Perintah 6 Allah yang lagi. ke-6. Oh, yang ke-6 ya. Iya. Yang ke-6 itu jangan berzina. Yang ke-7 jangan mencuri. Yang ke-8 jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang ke-9 jangan Ini sesamamu. Yang ke-10 jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Iya, itu adalah 10 perintah Allah yang kalian tulis menurut YouTube yang ditonton. Nah, kalian bisa mengamati di lingkungan tempat kita tinggal, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, adakah
di antara teman-teman kita, atau orang tua kita, atau salah satu dari keluarga kita yang melanggar 10 perintah Allah? Ada, Bu. Contohnya apa, Kak Selpriani? Kalau saya itu, Bu, kemarin saya kelahi sama Ibu Lores tuh, sama si Lores tuh, Bu. Dia tuh suka nyubit, Bu. Saya sebenarnya nggak mau satu kelompok dengan dia, Bu. Berarti kalau mengganggu teman, itu melanggar perintah Allah yang keberapa? 7. Hah? Kok ketujuh? Mencuri ya? Lupa, Bu. Keberapa tadi? Ke-8. Itu jangan berbohong. Priani mengambil barang milik temannya, Iya, kemarin adalah pensil saya ambil pensilnya, Bu. Saya ambil pensil Lores, Bu. Tapi kan saya pinjam, Bu. Iya, berarti perbuatan Nak Selpriani melanggar perintah Allah yang keberapa? Baru yang ketujuh, Bu. Iya, yang ketujuh. Nah, itu dalam kesehariannya. Ada lagi? Ada, Bu. Ada, Bu. Malas ke gereja, Bu. Malas ke gereja. Melanggar perintah Allah yang keberapa? Yang ketiga, Bu. Ketiga, Bu. Kuduskan hari Tuhan, Bu. Sekarang di gereja, Bu. Iya. Lama-lama Bu. Hari Iya. Minggu banyak kartun bagus, Bu. Makanya lama-lama terus. Bermain dia terus, Bu. Iya. Makanya mati dia. Nah, Main PS, Bu. wow. Itu nonton kartun. Hari Minggu bagus film kartun. Nonton bola, Bu, malamnya. Jadi Ah, kesiangan bangunnya. Iya. Nah, anak-anak semua, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu hendaknya mencerminkan kehidupan kita sehari-hari, terutama kita wujudkan 10 perintah Allah ini. Kalau waktunya kita berdoa, berdoalah kita. Karena waktu kita ke gereja kan tidak lama. Nah, tidak lama kita ke gereja. Kalau meminjam barang teman, mengambil barang teman, hendaklah berpamitan. Begitu juga kalau kita di rumah. Dengarkan nasihat orang tua. Jangan kita teriak-teriak kalau kita tidak diberi uang jajan. Nah, berkata sering, Bu. kasar kepada orang tua berarti kita sudah melanggar juga perintah Allah tanpa kita sadari. Dari hal-hal kecil bisa ada yang tahu hubungan antara manusia dan sesama dalam 10 perintah Allah itu perintah Allah yang keberapa? 4. Sampai 10, Bu. Sampai 10, Bu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, 4 10, Bu. sampai perintah Allah yang ke-10. Nah, Nak Rusnawati pernah enggak marah kalau enggak dikasih uang jajan? Sering, Bu. Sering. Kalau uang jajan dikasih sedikit. Iya, berarti sudah melanggar perintah Allah yang keberapa? Perintah Allah yang keempat. Iya, berarti sudah melanggar perintah Allah yang keempat. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, hendaklah berbuat baik. Nah, sudah seringkah kita melanggar peraturan di rumah? Sering, Bu. Sering, Bu. Peraturan di rumah? Kalau 11-12, Pak. Sering, Bu. Sering. Kadang-kadang, Kalau di Bu. sekolah? Kadang-kadang. Juga. Kadang-kadang Sering juga, Bu. Nah, sudahkah kita menjalankan 10 perintah Allah dan hukum kasih sebagai pedoman hidup? Kadang-kadang, Bu. Kadang ingat, kadang enggak, Bu. Kadang-kadang. Nah, di antara di kelas ini, sudah ada yang bisakah menyebutkan 10 perintah Allah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, nanti pada akhir pelajaran Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, sudah tersedia di meja masing-masing.
Tadi sebelum kita kegiatan refleksi, udah Ibu bagikan LKPD-nya masing-masing di atas meja. Udah dilihat? Udah, Bu. Sudah, Nah, Bu. tolong dikerjakan. Apakah sudah dikerjakan? Belum, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Oh, Bu. kerja ini menjawab ini, Bu. Ini Iya, itu dijawab dulu lah. nah itu main terus, Bu. Makanya dia belum selesai, Bu. Iya. Ignacio, Iya. kalau di Iya, dalam Bu. kelas, tolong perhatikan guru ya, Nak ya. Iya, Bu. Merangan-angan Ignacio terus. Lihat, Ibu. Iya. Dia tuh Udah ngacau selesai? terus, Bu. Halo, Halo, Ya. Bu. sudah selesai? Kalau Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lagi, Bu. ya, kumpul ayo, ayo Rani kita kumpul yuk. Ayo, kumpul yuk. Yuk, kumpul. Yuk, yuk. Iya. Iya, si Ignacio tuh. Lambat dia itu. Iya. Nah, udah semua kayaknya ini ya. Nanti Sudah, Bu. untuk tugas di rumah, anak-anak Ibu minta buat slogan. Nah, contohnya seperti ini. Peraturan itu untuk ditaati, bukan dilanggar. Nanti dibuat hiasan di pinggirnya, buat gambar hati juga boleh. Nah, artinya kita mencintai kalau gambar hati. Digambar bunga-bunga juga boleh, atau dibuat salib-salib kecil. Nah, bisa juga disiplin dalam waktu, maka hidupmu akan teratur. Bunyi slogannya. Atau anak-anak bisa buat sendiri. Nanti Ibu ini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Ya, Jelas, Bu. Sudah jelas. Sudah Kalau jelas. sudah jelas, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dan minggu depan kita akan belajar tentang pemimpin bangsa Israel. Nah, sebelum kita menutup materi ini, Ibu nanti minta salah satu teman kalian, Nak Lores pimpin doa penutup ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Untuk hari ini kita enggak nyanyi dulu. Kalau minggu lalu kita sudah nyanyi, hari ini kita hanya tutup dengan doa. Tutup dengan doa. Baik, Nak Lores, silakan tutup pelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, ayo kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik,